Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Joseph Paulsan, Apologet Kristen. Hari ini saya akan share kepada saudara 6 kesalahan ya di dalam memberitakan Injil. Banyak sekali orang-orang waktu saya di Indonesia maupun di Eropa, mereka meminta saya mengajar mereka metode memberitakan Injil yang paling efektif. Dan seperti yang saya katakan kemarin, tidak ada satupun metode yang efektif memberitakan Injil. Bahkan Yesus ditolak, para rasul ditolak, dan mereka semua dibunuh. Jadi, ketika kita memberitakan Injil, jangan pernah berpegang pada satu metode. Karena metode yang terbaik di dalam memberitakan Injil adalah milikilah hati Yesus. Milikilah hati Yesus, maka kamu akan bisa memberitakan Injil dengan benar. Karena memberitakan Injil itu bukan cari member ya. Nah, kita langsung saja supaya jangan terlalu lama. Kesalahan pertama dalam memberitakan Injil, satu, Anda bersaksi dusta. Anda kasih kesaksian-kesaksian yang tidak Anda alami sendiri, atau Anda membuat satu kisah, ya pernah geger dulu ya di Jawa Timur, ada seorang pendeta muda yang mengarang cerita bahwa dia keturunan dari kiai ini, kiai itu yang terkenal, lalu dituntut sama orang NU ya. Ya tentu saja ya dia bersaksi dusta dan dia terpaksa harus minta maaf di koran ya, di banyak koran, 1/4 halaman koran itu cukup besar ya. Dan itu memalukan sekali, bukan bagi Tuhan, tapi bagi kita yang lain. Ya, jadi orang-orang yang bersaksi dosa ini sedang menutup jalan kita yang bagi para pemberita Injil yang lain. Dan orang-orang Islam akan senang sekali. Mereka kan bilang, tuh kan orang Kristen suka bersaksi dusta. Jadi satu, jangan bersaksi dusta. Jangan kasih kesaksian atau kisah palsu. Nah, kalau kisahmu itu sudah benar, kalau memang si pendeta muda ini benar, lalu orang NU ini menuntut si pendeta muda ini, jangan pernah takut. Kalau memang kita harus masuk penjara, ya masuk penjara. Kalau memang kita harus pergi, ya kita harus pergi. Kalau kita memang harus mati, ya kita mati. Jadi, itu kesalahan pertama itu jangan bersaksi dusta. Dan kalau kita bersaksi sudah dengan benar, jangan pernah takut dengan kesaksian kita. Kita tidak tahu Tuhan akan membela kita sampai sejauh mana. Kan saudara juga sekalian bisa tes seberapa Tuhan akan melindungi saudara. Ya, sampai hari ini orang Islam berusaha bunuh saya dan saya difatwakan mati oleh Mualaf Center. Dan saya belum mati sampai sekarang, malah tambah gemuk, tambah sehat. Saya banyak membaptis, bahkan lebih banyak lagi orang Islam yang saya baptis di Eropa ini. Jadi satu, jangan bersaksi dusta, dan kalau kesaksian itu sudah benar, jangan pernah takut ya. Nah itu kesalahannya, karena orang bersaksi dusta dan dia takut dengan kesaksian yang sudah salah ngomong. Itu udah salah tuh. Roma 3 ayat 7 dan 8. Injil, kebenaran tidak boleh dikabarkan dengan dusta. Orang yang mengabarkan kebenaran dengan dusta itu sudah selayaknya untuk dihukum. Baca Roma 3 ayat 7 dan 8. Ya, Roma 3 ayat 7 dan 8. Baca 2 ayat itu, jangan dipotong, jangan dimutilasi, jangan diperkosa. Kesalahan yang kedua ya. Kesalahan kedua adalah ketika kita dalam memberitakan Injil bukannya menyampaikan pesan Injil. Apa sih pesan Injil? Pesan Injil itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kemudian Paulus menegaskan lagi dalam Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan Yesus dari orang mati, ia akan diselamatkan. Jadi itu pesan yang harus diberitakan. Ya, kalau kita sudah ditebus oleh Yesus dengan darah yang mahal, karena kasihnya dia menebus kita, maka kita memanggil Yesus adalah Tuhan. Dia majikan kita. Kalau dia majikan kita, maka semua yang kita punya adalah miliknya Yesus. Ya, bukan milik kita lagi. Jadi jangan kasih pesan-pesan yang lain di dalam memberitakan Injil. Saya tidak bicara Anda sedang memberitakan kepada orang yang sudah percaya. Saya bicara
Anda sedang memberitakan Injil. Ada dua, Yesus mengajar dan Yesus memberitakan. Yesus mengajar kepada orang-orang yang sudah percaya, diajar, dimuridkan, tetapi juga memberitakan Injil kepada orang yang percaya. Jangan kepada orang yang belum percaya, saudara sudah langsung cerita kekudusan, saudara cerita tidak boleh homoseksual, tidak boleh selingkuh, tidak boleh kawin cerai. Mereka pusing dengan itu. Mereka sedang butuh Yesus. Mereka tahu mereka orang berdosa. Mereka tahu mereka selingkuh. Mereka tahu mereka kawin cerai. Dan mereka butuh Yesus. Mereka tahu mereka sedang tersesat. Dan butuh ada orang yang bisa mendekatnya. Mereka tahu mereka sedang bangkrut. Mereka tahu sedang dipenjara. Mereka tahu mereka adalah kriminal. Saudara, jangan cerita lagi kekudusan sama mereka. Nggak nyampe. Yang mereka butuhkan adalah kasih. Jadi, berita Yohanes 3 ayat 16. Allah mengasihi mereka. Yesus mengasihi mereka. Yesus melakukan pendamaian dengan Allah. Yesus melakukan pendamaian dengan dirinya, agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan Yesus menyampaikan agar kita bisa berdamai dengan orang lain. Ya, ada 3 pendamaian ya, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan orang lain. Itulah sebabnya banyak orang Kristen susah mengampuni. Nah, itu pesannya Yohanes 3 ayat 16, Roma 10 ayat 9. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita sudah menyerahkan semua dendam kemarahan kita. Karena Dia adalah Tuhan kita yang penuh kasih, dan kita harus ikut. Ya. Itu adalah kesalahan yang kedua. Kita tidak menyampaikan pesan Injil yang benar. Pesan Injil yang benar kemarin saya sudah sampaikan ya. Ketiga, bukannya kita menyampaikan pesan Injil yang benar, malah kita memaksakan dogma pribadi kita. Ya, dogma gereja kita, gerejaku yang paling benar, denominasiku yang paling benar. Ya, Trinitas yang paling benar, Unitarian yang paling benar, Saksi Yehova yang paling benar, Mormon yang paling benar, Yahwisme yang paling benar. Kalau Yesus dihujat, kalian cungkring semua, bersembunyi. Begitu pendeta Lukas, pendeta Yakub, pendeta Stephen Tong dihujat, kalian angkat golok, angkat parang. Wah, pendeta lebih sakti daripada Tuhan Yesus. Kalian bela pendeta kalian mati-matian, Tuhan Yesus dihujat, kalian diam saja, cungkring semua. Itu sesat. Ketika Anda mengagumi pendeta Anda lebih dari mengagumi Tuhan Yesus, Anda sedang sesat, Anda sedang tidak memberitakan Injil. Anda sedang memberitakan gereja Anda sedang memberitakan organisasi Anda. Ya. Jadi jangan salah. Itu adalah Injil yang lain yang ditulis dalam Galatia 1. Anda tidak memberitakan Reform, Anda tidak memberitakan Protestan, Anda tidak memberitakan Katolik, Anda tidak memberitakan Saksi Yehova, Anda tidak memberitakan Yahwisme, Anda tidak memberitakan apologet Paulusan. Anda memberitakan Injil. Itulah sebabnya saya tidak takut. Seluruh friendlist saya, ketika saya menggugat Trinitas, menggugat Yahwis, orang-orang komplain. Saya tidak memberitakan denominasi, saya tidak butuh fans. Saya butuh memberitakan Injil. Saya tidak butuh perpuluhan. Saya tidak pernah minta uang serupiah pun dari Facebook saya. Kecuali dia beli buku saya, tentu bayar dong. Kalau nggak punya uang, bilang, minta, saya kasih. Nah, tapi bukunya sudah habis ya. Tinggal PDF-nya. Kalau saudara nggak punya uang, saudara bilang, saya akan kasih gratis PDF-nya menggugat Alkitab. Dan semua PDF yang lain yang saya punya. Kesalahan itu, saudara harus ingat-ingat. Jangan beritakan organisasimu. Jangan bilang Pariaji yang paling benar. Jangan bilang Gilbert yang paling benar. Saudara nggak usah bela pendeta saudara. Biar Tuhan yang bela mereka. Saudara nggak usah bela Stephen Tong, nggak usah bela Gilbert, nggak usah bela Nico. Kalau saudara masih membela mereka, maka Tuhan tidak akan bela mereka. Ya, justru disitulah kelihatan bahwa saudara tidak memberitakan Injil, tetapi memberitakan organisasimu, dan itu adalah Injil yang lain. Itu adalah kesalahan dalam memberitakan Injil. Makanya di Indonesia orang Kristen muter-muter, ya, dari gereja ini pindah gereja ini. Yang ini terus bilang, salah, gerejamu tuh sesat, gak ada Roh Kudusnya. Saudara, saya pernah dikasih tahu ada gereja mati, gereja hidup. Saya bingung. Ya, nggak ada gereja mati, gereja hidup. Gereja mati adalah gereja yang tidak memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Gereja mati adalah orang yang tidak pernah ngasih makan orang miskin. Gereja yang kumpul, kolektanya banyak, tapi hanya buat pendetanya, hanya buat organisasinya. Gerejanya tambah megah, tapi penduduk di sekitarnya melarat, tidak makan, kumuh.
Itu gereja yang mati. Gereja yang hidup, walaupun gak ada gedungnya, gak ada bangunannya. Tapi kemanapun dia pergi, dia berdampak. Kemanapun dia pergi, dia beritakan Injil. Kemanapun dia pergi, orang datang kepada Yesus, dia nangis tersungkur kepada Yesus, bukan kepada pendeta. Ya, ingat-ingat, jangan beritakan Injil yang lain. Saudara, kesalahan yang keempat adalah saudara ingin menang debat. Saudara, Paulus sudah bolak-balik bilang, jauhilah perdebatan yang tidak perlu. Makanya, saya kalau sudah masuk di Facebook, saya lihat orang ini 2-3 kalimat, saya tahu orang ini mau sport otak atau mau cari kebenaran. Begitu dia sport otak, langsung saya sikat. Saya udah gak pakai basa-basi. Kalau dia cari kebenaran, saya ladeni terus. Begitu dia sudah mulai hujat dan dia sudah mulai sport otak, saya sikat. Ya, kalimat yang paling saya suka adalah, jangan bodoh lu macam Muhammad. Mengapa? Karena dengan kesesatan-kesesatan, berusaha menang debat, kamu tidak akan memenangkan dia. Kamu capek, kamu jengkel, ya, kepikiran sampai malam. Jadi hati-hati ya, jangan ingin menang debat. Paulus sudah bilang, kalau orang sudah jauhilah perdebatan yang kosong, yang bodoh, yang gangsingan muter-muter, cuman mencari pembenaran, buang waktu, ya. Itu saya sudah melewati di masa-masa saya umur 17-20 tahun itu. Saya pertama kali belajar memberitakan Injil, saya begitu, saya berusaha menang debat. Dulu saya berusaha meyakinkan ayah saya tentang Trinitas. Dan ayah saya tenang sekali ya. Dia ladeni saya dengan tenang. Ayah saya nggak pernah pergi ke gereja ya. Dia seorang Kristen yang takut akan Tuhan. Tapi dia nggak pernah pergi ke gedung gereja. Cuman kalau Natal, karena kita sekeluarga maksa pengen foto bareng sama ayah di pohon Natal. Dulu ya, almarhum ayah saya. Saya masih umur 17-20 tahun. Tapi setelah itu, ayah saya tidak pernah pergi. Setelah kami pergi kuliah, pergi dari kota kelahiran kami, nggak pernah ke gedung gereja. Tapi ayah saya tidak mengajarkan Trinitas. Ayah saya mengajarkan kasih. Banyak orang-orang datang kepada ayah saya minta bantuan. Ya, bukan bantuan untuk dibela berkelahi, bukan. Tapi karena mereka lapar, karena mereka... Padahal kita juga lagi miskin. Tapi ayah saya tunjukkan. Makanya anak-anaknya semua tidak ada yang kelaparan. Ya, setiap kali anak-anak yang susah selalu ada orang yang bantu. Itulah Injil. Ya, kasih, tunjukkan kasih. Yohanes 3:16, karena begitu Allah mengasihi dunia. Sama kita belajar kasih, bukan debat kusir. Ya. Begitu saudara menginjil, orang itu mau menang-menangan, saudara bilang, oke, ini saya kasih berita tentang Yohanes 3:16, Roma 10 ayat 9, itu urusanmu. Tapi kalau dia bertanya dengan sungguh-sungguh, kita jawab dong. Ya, tapi begitu dia sudah ngawur, ya jangan buang waktu, ya. Jangan menang debat ya. Saudara baca tuh Titus 3 ayat 9 sama di 2 Timotius 2 ayat 23. Nah, kesalahan yang kelima, saudara ngejar-ngejar orang.